Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trianto Panji Purnomo. Terima kasih kepada anak-anakku. Kemarin kita sudah mulai aktif kembali belajar. Nah, kemarin kita sudah belajar fisika, tapi saya lihat banyak dari beberapa teman kamu. Jadi kamu ada beberapa orang nih yang rajin, yang mengerjakan, tapi kalian tidak menginfokan ke grup gitu. Jadi gini, pesan saya buat kalian sebelum kalian melakukan pelajaran hari ini, kalau kalian melihat atau mendengarkan video hari ini, mulai saat ini setiap kalian mendapatkan tugas apapun itu atau misalkan ada materi, kalian share di grup. Teman-teman ada notif Siskom, ada notif Fisika, ada notif KJD misalkan gitu. Jadi diinfokan teman-temannya gitu. Jangan sampai teman-temannya yang sedikit malas gitu kan. Jadi dia pada saat di penghujung adalah banyak tuh tugas-tugas yang kosong gitu. Jadi saya berharap bahwa kalian anak-anakku yang cerdas, kreatif, inovatif, berbagilah karena berbagi itu adalah kunci dari kesuksesan ya. Jadi kita berbagi sedikit kita berbagi itu pahalanya akan bertambah gitu. Jadi kalau kita punya sesuatu yang berguna bagi orang lain kan ini berguna nih ngasih tahu kepada teman-temannya, mengingatkan kepada teman-temannya. Jadi setiap kalian memiliki notif, kalian duluan yang melihat, kalian share lah ke grup gitu, mengingatkan, udah ada notif nih gitu. Jadi itu pesan saya. Oke. Sekarang kita masuk ke mata pelajaran peripheral PC dan setting peripheral. Nah, peripheral itu ada dua, peripheral input dan peripheral output, ya kan? Ada peripheral internal, ada peripheral eksternal. Nah, peripheral internal udah pernah kita bahas tuh, yang waktu pertama kali adalah keyboard, ya kan? Lalu mouse, ya kan? Lalu diproses, lalu keluarannya adalah di layar gitu kan, atau di monitor gitu. Nah, sekarang yang akan saya bahas adalah bukan peripheral input karena kita sudah masuk waktu itu peripheral input ada keyboard, ada mouse gitu kan, yang diproses lalu dikeluarkan di output. Nah, sekarang saya akan bahas adalah outputnya gitu kan. Kalau kemarin outputnya kalian sudah belajar tentang monitor gitu kan, tampilan layar gitu kan. Nah, sekarang peripheral output atau peripheral eksternal itu ada apa aja sih yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari gitu, yang di dekat ke kita gitu. Tapi kalian tidak sadar itu gitu. Oke. Next, peripheral PC dan setting peripheral. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang printer. Padahal printer sangat dekat dengan kita kehidupan sehari-hari dalam melakukan uh, apa uh, berinteraksi dengan laptop atau dengan PC gitu loh ya. Nah, printer itu apa sih? Printer merupakan komponen output yang digolongkan sebagai hard copy device, yaitu merupakan alat yang digunakan untuk mencetak keluaran. Nah, ini untuk mencetak ya. Jadi setiap kita sudah membuat sesuatu di dalam PC atau laptop, dikeluarkan memakai printer. Oke. Nah, jadi printer ini ada settingannya, ada A4, ada F4, ada kalian mungkin amplop gitu kan. Nah, di situ ada settingannya. Kalian untuknya fungsinya adalah untuk mencetak keluaran dari hasil apa yang telah kita buat. Oke. Lalu ada 3 jenis printer yang beredar di pasaran nih. Ada yang dot matrix, ada inkjet, ada laserjet gitu kan. Nah, itu macam-macam tuh
yang tadi saya bilang ada dot matrix inkjet dan laser jet itu adalah di ini kita ngomongin merek ya. Di Canon ada, di Epson ada gitu kan. Nah, terus apa ya? Apalagi? Tapi kalau yang familiar adalah Canon dan Epson ya. Oh, HP juga familiar ya. Ada 3 tuh yang familiar di printer. Nah, ngomongin port nih, ada port. Port itu ada port yang lama yaitu namanya port paralel. Nah, port paralel dan port USB yang sekarang terbaru. Tapi kalau saya lihat sekarang keluaran-keluaran terbaru printer itu dia colokannya sudah USB ya, udah USB. Tapi kalau yang zaman dahulu yang masih punya nih ya, yang colokannya itu port paralel itu luar biasa tuh, berarti awet banget tuh. Ya, jadi kalau saya lihat sekarang printer-printer itu adalah sudah konektornya USB. Nah, langkah-langkah instalasi printer. Yang pertama, pastikan tancapkan kabel printer. Jadi, source-nya dulu ya. Nah, lalu konektor paralel atau konektor USB. Nah, nih, kenapa ada 2? Karena ini yang zaman dahulu itu masih portnya port paralel. Nah, kalau sekarang sudah portnya port USB. Nah, pada komputer yang benar. Lalu, nah ini yang saya bilang konektor paralel pada printer ya. Nah, nanti di sini adalah male nih. Ini di sini female. Jadi nanti nyolok dari male, ini nyolok ke female. Oke? Nah, ini yang udah nggak asing ya, yang maksudnya USB ya, port USB. Nah, Pak, gimana kalau port USB-nya di CPU kita sudah habis gitu kan? Ini kan contoh nih ya, port USB-nya nih udah kepake semua nih. Ini satu mungkin buat mouse, satu buat keyboard gitu kan. Nah, tinggal ada port yang seperti ini nih. Ya. Nah, bagaimana kita bisa beli sambungan konektor ya, sambungan konektornya yaitu USB ke port ini gitu. Oke? Next, scanner. Nah, scanner di zaman IT ini ya, abad 21 nih ya. Ini udah canggih-canggih gitu. Scanner itu udah ada di handphone kita. Kalau dulu zaman Bapak nyeken gitu kan, itu scannernya gede gitu ya. Segini lah ya nih. Nah, kalau sekarang udah ada printer yang ada scannernya ya kan. Nah, kalau dulu khusus scanner, beli khusus scanner gitu. Nggak ada printer sama scanner dulu. Nah, jadi scanner itu adalah suatu alat elektronik yang fungsinya mirip dengan mesin fotokopi, tapi dia hasilnya berupa file atau teks, dokumen atau gambar nih, dijelasin di sini nih. Ya. Jadi nanti hasilnya itu berupa digital gitu, berupa file, berupa teks, berupa dokumen, berupa gambar gitu. Nah, itu yang tadi Bapak bilang, scanner dulu itu adalah alatnya khusus dia, hanya satu alat scanner. Nah, sekarang dia sudah mulai ada printer dan scannernya. Sekarang cukup dari handphone. Handphone sudah bisa membuat kita menjadi scanner. Jadi ada aplikasi di apa itu? Apa biasa kita download di handphone tuh? Sebentar nih. Di Play Store. Nah, di Play Store itu kita sudah bisa download scanner. Jadi itu fungsinya udah hampir sama dengan scanner gitu. Jadi kita tinggal kayak foto gitu dan hasilnya berupa yang tadi saya bilang, digital, file, teks, dokumen atau gambar. Oke? Next, nah ini gambar scanner nih. Ini dulu seperti ini nih, khusus scanner. Nah nih kabelnya ada USB, ada kabel dari paralel ya, ini yang lama nih. Nah ini ada adapternya gitu. Tapi memang awet gitu, awet banget gitu. Tapi sekarang aja bahkan saya jarang memakai ini karena handphone kita yang Android itu udah canggih-canggih karena bisa melakukan scanner. Oke, next. Cara kerja scanner, nah ini ya, ketika tombol mouse ditekan melalui scanning, jadi di scanning dulu, terus nanti bisa diatur gitu ya, bisa diatur, bisa cuman mau ngambil gambar ininya doang gitu, bisa di crop, nah di situ bisa gitu, jadi kita bisa tampilkan, kita bisa edit di Photoshop gitu, bisa di Adobe yang lainnya gitu loh.
Jadi di CorelDRAW